dan syukur patutlah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita semua masih tetap diikuti sampai dengan hari ini, walaupun di tengah-tengah COVID-19, tetapi senantiasa kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan di hari ini kita boleh ada dalam kegiatan sosialisasi pemilihan pengurus RT RW di Desa Hunundur. Hari ini materi yang akan saya bawakan terkait dengan pembentukan RT RW sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2018. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal saya. Nama saya Imelda Tahalele. Saya Camat Teluk Ambon. Di tahun 2021 kemarin dilantik oleh Bapak Wali Kota Ambon sebagai Camat Teluk Ambon. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal saya karena jarang-jarang juga saya hadir di sini, kecuali ada kegiatan-kegiatan seperti musrenbang, kegiatan lomba desa kemarin. Itu mungkin kalau Bapak Ibu datang ke kantor desa pasti bertemu dan lebih mengenal saya lagi. Iya Bapak Ibu, kita masuk pada materi. Apa sih RT dan RW berdasarkan Perda Nomor 6, Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2018. Ya, kita semua mengetahui bahwa RW adalah bagian dari kerja kelurahan, desa, negeri, dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa, pemerintah negeri maupun kelurahan. Sedangkan RT atau rukun tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Nah, maksud dan tujuan pembentukan RT RW itu untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah maupun kepala desa dan kepala pemerintah negeri dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Setiap RT atau rukun tetangga terdiri dari 30 sampai dengan 100 kepala keluarga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah lebih dari 100 kepala keluarga itu bisa dimekarkan. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus untuk Perda Nomor 6 ini, satu RT hanya terdiri dari 30 sampai dengan 100 kepala keluarga. Nah, tugas, fungsi, dan kewajiban daripada RT RW yaitu tugasnya membantu lurah, kepala desa, kepala pemerintah negeri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan fungsi, Bapak Ibu bisa baca sendiri, mendata kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan, memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga, membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Sedangkan kewajiban daripada RT dan RW adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait, mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, membantu lurah, kepala desa, ataupun kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu, mekanisme pembentukan RT itu di tingkat kelurahan, desa, negeri dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan. Dan itu dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh lurah, kepala desa maupun kepala pemerintah negeri. Nah, hasil dari musyawarah dan mufakat tersebut diusulkan kepada lurah, kepala desa, dan kepala pemerintah negeri dan ditetapkan dengan keputusan lurah, kepala desa, atau kepala pemerintah negeri. Kepengurusan RT terdiri, ini kepengurusan RT maupun RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara,
dan koordinator seksi antara lain seksi pembangunan, seksi sosial budaya, seksi keamanan dan ketertiban, seksi kebersihan dan lingkungan hidup, seksi pemuda dan olahraga. Tetapi itu berdasarkan kebutuhan daripada wilayah RT tersebut. Jadi kalau di wilayahnya cuma butuh 4 seksi, itu secara otomatis Bapak Ibu jadi sesuai dengan kebutuhan daripada RT tersebut. Pengurus RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan. Sekali lagi, pengurus RT RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota BPD atau sandiri negeri maupun perangkat desa, negeri, kelurahan, perangkat pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya maupun sebagai anggota partai politik. Nah, persyaratan menjadi pengurus RT RW ini secara umum Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah tahu persyaratan. Persyaratan menjadi pengurus RT RW dia sama saja Bapak Ibu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah SMP, sekolah menengah pertama atau sederajat untuk ketua RT, dan SMA sederajat untuk ketua RW. Berusia minimal 20 tahun pada saat mencalonkan diri. Berdomisili dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun, mempunyai KTP dan terdaftar dalam kartu keluarga setempat. Dalam kartu keluarga di mana dia tinggal dan berdomisili. Mempunyai kemampuan dan kepedulian sosial, tidak sedang dicabut hak memilih dan hak dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini tahapan dari pemilihan ketua RT Bapak Ibu terdiri atas 3 tahap. Tahap persiapan, pelaksanaan musyawarah pemilihan, dan pelaporan. Nah, dalam persiapan pemilihan meliputi sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon ketua RT. Kemudian setelah proses persiapan itu selesai, kita masuk dalam proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan itu ada pembukaan, kemudian pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah, penyampaian laporan pertanggungjawaban ketua RT sebelumnya, pembacaan tata tertib, penyampaian susunan panitia pemilihan, pelaksanaan musyawarah yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan, pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara serta penutup. Nah, hasil dari musyawarah pemilihan ketua RT dilaporkan kepada Lurah, Kades, KPN dengan tembusan kepada camat. Nah, pemilihan ketua RT sama Bapak Ibu, sing beda jauh. Tapi ketua RW dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah, Kepala Desa, dan KPN. Pemilihan ketua RW dilakukan dengan sistem keterwakilan dan merupakan urusan dari pengurus RT setempat. Jadi tahapan pemilihan ketua RW atau rukun warga itu meliputi proses persiapan yaitu sosialisasi, kemudian pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus. Tahap yang kedua, pelaksanaan musyawarah pemilihan. Seperti yang tadi kita lihat di proses pemilihan ketua RT, dia tidak jauh beda. Sedangkan di laporan terdiri dari berita acara hasil musyawarah pemilihan ketua RW dan daftar hadir peserta musyawarah. Ya, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, masa bakti ketua RT dan RW di wilayah, kalau untuk di kelurahan hanya 3 tahun masa bakti, sedangkan untuk desa negeri itu 5 tahun. 5 tahun masa bakti terhitung mulai tanggal dia diangkat sebagai ketua RT atau ketua RW. Dan ketua RT RW yang telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali. Nah, Bapak Ibu, tentang pemberhentian ketua RT RW, ketua RT maupun RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya karena pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan, yang keempat melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma kehidupan.
Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Dia mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 6 tahun 2018. Nanti secara teknisnya akan lebih dijabarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Pak Alfian Denusa. Jadi mungkin setelah pemaparan materi dari kami berdua, ada hal-hal yang memang belum dipahami atau dimengerti oleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabia. Belum. Ya, terima kasih Ibu Camat. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan ikuti pemaparan materi bersama Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam membantu Pak Sekretaris Menteri. Karena tadi Ibu Camat suruh berdiri, harusnya kita berdiri lah. Kita minta izin dulu saya bilang siapa apa ya. Itu tadi dialog interaksi. Sebenarnya materinya sama yang sudah siapkan. Nanti akan dimunculkan lagi peraturan daerah nomor 6 tahun 2018. Tapi secara prinsip begini, ada terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Peraturan ini dia ada hal-hal yang sifatnya diatur dan tidak diatur di peraturan daerah tertentunya. Contoh kemarin ada beberapa kelompok yang ke DPRD dengan Komisi 1 itu berapat, lalu dipertanyakan mengenai dengan ini teknisnya masa jabatan lembaga kemasyarakatan desa. RT RW ini masuk dalam rumpun lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ditanyakan karena Permendagri ini mengatur masa jabatan kepala desa, ketua RT RW itu 2 kali secara berturut-turut, 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Nah, itu berarti kalau di desa masa jabatannya 5 tahun, maka 1 orang pengurus RT RW itu hanya boleh menjabat 10 tahun. Ini kan hal yang nanti dipercakapkan. Tapi saya mau bilang begini, pemaparan Ibu Camat tadi telah menegaskan bahwa dasar pelaksanaan pemilihan RT RW itu menggunakan Perda nomor 6 tahun 2018. Nah, sehingga secara teknis Perda ini belum dicabut. Bahwa itu amanat peraturan Menteri Dalam Negeri itu menjadi catatan kepada pemerintah kota untuk pada saatnya nanti kita percakapkan dalam rangka merevisi Perda 6 2018. Di klausul Perda 6 2018 itu bahwa Perda ini rohnya adalah Permendagri 5 2007. Nah, terbit Perda Permendagri 18 2018 itu mencabut Permendagri 5 2007. Nah, tapi ketum belum secara teknis mencabut Perda 6 2018. Nah, sehingga di tempat ini saya menegaskan kembali bahwa dasar penyelenggaraan pemilihan pengurus RT RW di desa Gunung Durian Patah itu menggunakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2018. Ya, itu kita clear sampai di situ dulu. Ya. Nah, nanti kalau yang kaitkan dengan Permendagri, karena Permendagri itu masih umum, itu masih amanat, nanti lex spesialisnya di kita di daerah. Sehingga karena lex spesialis belum ada, lex spesialis yang baru untuk mencabut Permendagri Perda 6 2018 itu belum ada, maka sandaran kita saat ini masih menggunakan Perda 6 2018. Nah, itu dulu clear ya, supaya saya ada perdebatan tentang ini. Nah, kira-kira begitu. Kemudian masuk pada proses pemilihan RT RW berdasarkan Perda ini.
Di dalam itu ada mengatur syarat orang yang dipilih dan syarat orang yang memilih. Ya agak beda sedikit. Karena RT RW ini adalah jabatan yang sifatnya seluruh jabatan pengabdian ya. Tapi khusus RT RW ini jabatan yang sifatnya pengabdian dan dia melekat di wilayahnya itu 1 kali 24 jam. Nanti kalau orang tapi tetap dihargai kecil. Kira-kira begitu. Tapi ini jabatan pengabdian. Sehingga syarat domisili itu menjadi mutlak, dimiliki oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon ketua RT maupun ketua RW. Jadi jangan dia karena tidak berdomisili di situ, tapi merasa dia punya KTP dan KK di situ sehingga bisa mencalonkan diri. Karena yang tahu dia keluarga. Kira-kira begitu ya. Syarat administrasi KK dan KTP-nya punya nomor induk kependudukan di wilayah RT RW tersebut. Itu syarat administrasi. Pertanyaannya, apakah syarat administrasi ini bisa menjadi bukti bahwa dia berdomisili di situ? Dan tidak, karena bukti itu harus kasat mata dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh warga, para kepala keluarga yang ada di RT RW di situ. Kira-kira begitu. Nah itu syarat untuk dia yang mencalonkan diri. Yang lain sifatnya teknis tinggal dibacakan. Ini perlu kita urai ini. Kenapa? Karena kalau dia punya syarat administrasi di situ, lalu dia jadi ketua RT RW, dia tidak domisili di situ, misalnya tinggal di tempat lain. Nah, ini mulai masyarakat bagaimana? Kira-kira begitu Pak Silas. Nah, jadi ini harus dipegang oleh Bapak Ibu di para kepala keluarga di wilayah RT RW masing-masing, supaya pada saat memilih orang, pilihlah orang yang memang dia secara kasat mata ada di situ, dia punya ketokohan ada, dia mampu membawa aspirasi kurang lebih 30 sampai 100 KK yang ada di situ. Nah, supaya ini jadi catatan, supaya jangan bikin polemik-polemik. Jadi begini, Desa Hunut Durian Patah ini dibangun dengan dalil yang namanya musyawarah. Itu dulu ya. Ketemu orang tua dulu itu bangun ini desa ini dengan satu dalil yang namanya musyawarah. Jadi kalau ada masalah-masalah, bicarakan di sini di tingkat desa, jangan bawa ke sana itu, tergantung di kota sana atau ke camat di Teluk Ambon. Bawa yang barangnya subarsi, yang sing ada masalah lagi. Supaya gantung kepala sakit, supaya gantung pemerintah ini fokus untuk bicara bagaimana pembangunan ke depan di kota ini. Dan nanti tingkat RT RW saja udah karena ini betul soal hak. Nah ini juga kami wanti-wanti kepada pemerintah desa Hunut Durian Patah, sekaligus juga kepada masyarakat, ini harus balance. Masyarakat juga harus tahu tanggung jawabnya seperti apa. Kewajiban masyarakat itu apa? Ada Pak, ada Bapak Ibu. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Itu mengatur tanggung jawab, tugas dan kewajiban dari seorang masyarakat, baik individu maupun kelompok masyarakat. Itu diatur. Dia ada kewajiban. Jadi sebelum menuntut pemerintah desa atau BPD misalnya, tanya dulu ketemu sebagai masyarakat desa ini. Masyarakat ini kewajiban sudah kira-kira begitu. Nah, harapannya pemilihan RT RW ini jangan ada masalah. Jangan baku malawang. Nah ini kan cuma tinggal kumpul saja. Satu RT di sini paling banyak berapa kakak? Wah, 50-an tuh. Dan cuma tinggal 50 kakak. Jadi pemilih itu yang berhak memilih itu cuma 50 perwakilan dari kakak. Kalau kepala keluarganya yang ada, dia ada pergi, itu hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan. Dia ada di luar kota misalnya, via telepon atau video call, dan dia misalnya beta kasih mandat, pada beta pun anak di dalam rumah atas nama ini, video call mereka punya, itu hal-hal teknis. Itu jadi pembuktian, jadi bukti. Jangan terlalu bikin hal yang dia rumit-rumit sifatnya. Bisa dibicarakan. Jangan nanti dia sing ada lalu beribut. Kita hak belum tersalurkan.
Mungkin cuma tinggal soal 50 kakak itu berkumpul, 50 perwakilan berkumpul, lalu yang mau mencalonkan diri yang mana? Screening dia. Ale ini persyaratan ini. Oh, Ale penuhi semua persyaratan. Oke, Ale boleh sebagai bakal calon. Mana lagi? Ale boleh sebagai calon. Ale boleh. Sudah dapatlah kuota itu. Lalu tinggal masyarakat pilih. Kalau misalnya ada satu calon saja yang bersedia maju, lalu berikan ruang 2 hari misalnya. Siapa lagi yang mau maju? Kalau saya ada 2 hari lalu pemilihan tetap dilanjutkan. Meskipun hanya satu calon, ya itu istilah lawan kota kosong, tapi dia dalam bentuk pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap satu calon ini. Kalau dia dapat 50 plus 1 dari jumlah suara yang masuk, ingat ya jumlah suara yang masuk 50 plus 1, maka dia ditetapkan sebagai terpilih. Di pasal Perda 6 2018 itu ada yang sifatnya dia mengatur penundaan. Kalau misalnya kakak yang hadir, jumlah kakak yang hadir tidak korum ya, itu kan diatur juga itu. Rohnya demikian diatur. Itu juga diperhatikan Pak. Saya kepada panitia yang nanti melakukan pemilihan, baca itu Perda baik-baik. Karena misalnya kalau 50 kakak berarti 2/3 dari 50 kakak perwakilan itu harus hadir. Itu harus hadir. Sehingga jumlah suara yang masuk itu harus 2/3 dari jumlah kakak. Kalau misalnya karena pemilihan siang lalu ada pergi pasar dan sebagainya, itu teknis nanti dimusyawarahkan. Ini kan cuma soal atur 50 kakak saja di masing-masing RT RW. Itu lalu kalau tunda dia tunda berapa hari itu, 1 minggu apa 7 hari apa 14 hari. Tunda supaya diatur waktu, kumpul lagi semua malam misalnya, kumpul lagi. Ini kamu bisa ada waktu semua kapan? Kalau kamu pilih, kira-kira begitu. Jadi nanti serentak ya Pak Sekjen. Apalagi serentak diatur baik-baik. Kita sadar bahwa masing-masing keluarga ini kan dia punya aktivitas masing-masing sehari-hari, ada mungkin ada yang ke pasar, ke kantor dan sebagainya, mencari nafkah tuh minimal sebelum dia keluar pergi cari nafkah dia sudah tentukan hak suaranya, dia sudah salurkan hak suaranya. Kalau toh juga tidak sempat, dari malam itu sudah bikin surat pernyataan. Kita pun suara nanti yang berikan adalah kita pun anak tertua atas nama surat pernyataan meterai tangan, supaya anaknya yang hadir itu datang bawa surat ke panitia. Kita pun bapak kasih mandat ke beta. Jadi satu orang saja keluar dari satu suara keluar dari kakaknya. Kira-kira begitu. Ini hal-hal teknis yang tidak diatur di Permendagri secara teknis, tapi kita bisa cakap karena tadi desa Hunut ini dibangun dengan satu dalil yang namanya musyawarah. Apalagi sampai ke tingkat RT RW, dalil musyawarah ini harus dikedepankan. Perbedaan pendapat itu biasa, berbeda. Namun saya tegaskan di sini bahwa perbedaan pendapat bukan berarti tidak ada yang namanya keputusan. Ya, karena ketum bernegara, berpemerintahan ada diatur mengenai tata cara pengambilan keputusan. Kalau saya mufakat, bagaimana? Dan begitu. Kalau saya mufakat kan voting. Pemilihan RT RW ini sudah pasti voting. Kalau ikut perda ya, pemilihan suara. Tapi kita sangat-sangat menginginkan kalau terjadi musyawarah mufakat, misalnya 50 kakak tadi, semua 50 kakak sudah dia itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Tapi kita mengenai proses pemilihan berlangsungnya sesuai dengan perda. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kembali ke syarat orang yang memilih itu di pasal 16. Enggak lah ya, sedikit saja, cuma 3 poin saja. 3 poin saja. Pasal 16 betul ya? Iya. 4 poin ya. Sedikit saja, itu saja. Nah, sehingga itu menjadi perhatian panitia nanti dan pemerintah desa untuk melihat
orang yang memilih ini dia punya keberadaan domisili di mana, namun sudah tentu dia juga wajib berKTP KK di situ ya. Pertanyaannya kalau dia tinggal di situ tapi dia KTP KK di situ, kan begitu ya? Kan begitu. Nah, undang-undang kependudukan itu mengisyaratkan bahwa seseorang berhak mendapatkan pelayanan itu di tempat yang dia tinggal itu 6, mulai dari sejak dia tinggal tapi berdasarkan keterangan sampai dengan 6 bulan dia domisili di situ, dia sudah boleh mengurus syarat-syarat administrasi kependudukannya untuk syarat awal untuk memperoleh KTP. Yang jadi soal dia domisili di situ tapi dia punya KTP KK di tempat lain. Nah, kalau dia punya KTP KK di tempat lain bagaimana? Bapak Beta supaya jam bikin baku malam potong kompas saja dia tidak punya hak pilih, tidak punya hak menyalurkan suara, tidak punya hak memilih. Potong kompas begitu saja, karena dia punya KTP dan KK ada di luar. Begitu saya pasang kan? Tentu sepakat Bapak Ibu tak? Nah, gitu. Nah pertanyaan berikut, bagaimana kalau dia punya KK dan KTP tidak ada, tapi dia tinggal di situ? Secara fisik dia tinggal di RT RW setempat, lalu warga di situ tahu dia tinggal di situ selama misalnya lebih dari 6 bulan misalnya, atau sudah bertahun-tahun misalnya, tapi dia malas, katakanlah malas untuk mengurus administrasi kependudukannya, atau mungkin karena ya sudah ketemu anggap karena kondisi misalnya dia pemahamannya kurang lalu pasti begitu, kan ada ketemu warga yang kadang-kadang begitu. Nah kita kembalikan kepada keputusan bersama di panitia di tingkat RT RT masing-masing, karena kan PDRT dulu ya, RT masing-masing, nanti dong musyawarah. Nah, kalau tanya beta berikan dia hak suara, karena dia tidak punya KTP dan KK. Dan kewajiban ketong adalah karena memang dia domisili tempat-tempat lain, berikan dia punya hak suara. Lalu kewajiban ketong adalah ketong bantu dia untuk pengurusan administrasi kependudukan dengan domisili di situ, KTP dan KK-nya. Nah, kalau tanya beta, tapi beta bilang kembalikan ke dong di tingkat RT masing-masing untuk dong musyawarah terhadap yang kasusnya. Tapi kalau yang tadi tinggal di situ tapi KTP KK di luar, atau untuk kumpas saja, dia bikin polemik, dia yang bisa pilih, itu saja. Nah, karena saya diatur di dalam RT. Baik, mudah-mudahan ini tersukses di negeri, di desa Gunung Durian Patah, supaya akan jadi barometer untuk desa negeri kelurahan yang ada di Kota Ambon yang lainnya. Kemarin itu berdasarkan laporan dari 2 lurah, tadi Lurah Silale baru menyampaikan, jadi secara tertulis pemilihan RT RW-nya sudah selesai dilakukan. Nah, jadi kemungkinan kita akan lantik itu perintahkan untuk Lurah Wehaong dan Lurah Silale itu untuk agendakan pelantikan, dan pelantikan ini digabung secara bersama. Kami sudah laporkan kepada Pak Wali. Nah, nanti Pak Wali itu berkeinginan untuk hadir dalam pelantikan itu dan memberikan penguatan kepada RT RW. Pak Wali itu akan ubah metode untuk pelantikan RT RW. Nanti yang melantik tetap di Kades atau lurahnya, tapi Pak Wali hadir untuk memberikan sambutan dan memberikan penguatan. Kita akan melantik itu di daerah-daerah yang misalnya kumuh, yang penuh dengan tanpa sampah, tidak bisa lantik langsung bakti, kita gandeng dengan tiket. Nah nanti untuk silakan lihat seperti apa ke depan untuk kamu kalau sudah terpilih dan tidak ada masalah. Ada masalah kasih nanti ke depan, sehingga ada tuh. Nah masing-masing jaga dia pun diri saja. Pada saatnya nanti beta mau calon diri, beta persiapkan ini. Beta sih calon diri, tapi beta mau pilih. Beta tinggal tunggu waktu, timing, schedule masing-masing. Jadi kita bilang masing-masing kakak urus masing-masing kakak pun diri sendiri, gitu ya. Lalu serahkan aturan main, percayakan itu kepada teman-teman yang dibentuk
sebagai panitia pemilihan. Kalau ada hal-hal yang butuh penjelasan, datang diskusi dengan pemerintah negeri, ada Pak Kades ada sekretaris dan jajaran juga ada. Nah, nanti kalau masih belum ini ke Ibu Camat. Kalau saya nilai kalau memang mau langsung bebas, telepon kita saja bisa. Dan Ibu Camat juga ada lihat-lihat lain lah, ada lihat desa negeri lain lah itu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya dong punya persoalan-persoalan dipercakapkan di sini. Keton tentu tidak bisa menyelesaikan seluruh keinginan dari warga masyarakat. Tapi paling tidak adalah melihat kepentingan kelompok, kepentingan bukan kelompok ya, maksudnya masyarakat ya, kepentingan masyarakat secara makro yang lebih besar itu prioritasnya kemana. Itulah, dan yang punya kewenangan itu ada pada pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk bermusyawarah. Bapak Ibu dong punya perwakilan aspirasi itu secara berjenjang untuk jalur eksekutif itu ada pada RT RW sampai ke para kasih kau dan lain-lain. Untuk jalur legislatif itu ada di BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, Badan Permusyawaratan Desa itulah yang menjadi penyampaian jalur aspirasi dari Bapak Ibu masyarakat. Nah, nanti dipercakapkan. Nah, Badan Permusyawaratan Desa nanti melakukan tugas dan fungsinya melakukan kontrol, mengawasi kinerja dari pemerintah desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita mau sampaikan. Terasa sudah sangat teknis itu ya. Nanti kalau soal panitia itu kan sudah ada semua. Nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu kita diskusi, kita lebih senang untuk diskusi, kita buka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, utamanya adalah pemilihan. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Sekretaris. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam sesi jawab. Tapi kami berharap bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan materi. Jadi jangan kembali ke belakang, karena kita punya waktunya singkat Bapak Ibu. Jadi lebih banyak hal teknis di lapangan. Jadi Pak Alfian, Pak Kabak ini rohnya untuk dalam penyusunan perda maupun aturan-aturan di kota ini, beliau punya peran. Oleh karena itu kita juga di Hunut ini punya koordinasinya bukan baru sekarang. Memang beberapa waktu yang lalu kita koordinasi terkait dengan aturan-aturan regulasi yang berada di tingkat desa. Oleh karena itu kita persilakan Bapak Ibu, pertanyaannya singkat, jelas, sesuai dengan apa yang disampaikan. Mungkin itu. Jadi yang pertama kita buka dari, ya kita daftar dulu ya. Sisi kiri, sisi sini. Ada? Ibu Kon, bikin sini. Lorongnya Pak Silas. Pak Wahab. Pak Wahab, Ibu Kon, lalu yang di bagian sini. Sebentar dulu. Sebelah kiri. Ibu Yati, dari bagian luar mungkin ada yang mau sampaikan. Tahap pertama nih, babak pertama kita kasih waktu. Oke, kalau memang 3 penanya saja, nanti kalaupun belum disampaikan oleh 3 penanya ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Pertanyaannya singkat, jelas, ditujukan ke siapa? Oke, kami silakan mulai dari Pak Wahab. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kabapem dari kota yang kita hormati, Ibu Camat, dan Bapak yang mewakili Bapak Kadis, yaitu Sekretaris Pak Ampik yang saya hormati, Bapak Ibu RT, RW, para undangan masyarakat yang beta sangat menghormati. Mungkin di sini beta kasih masukan kepada desa. Tadi ada permasalahannya bahwa setiap segala sesuatu itu kita bermusyawarah.
Di sini beta tekan kepada desa bahwa setiap RW mesti difungsikan, bahwa kalau ada permasalahan di desa, di salah satu RW, sebelum ke desa harus RW dulu Pak. Kita harus sesuaikan bertahap, jangan langsung ke desa. Selesaikan internal dulu masing-masing RW. Apa gunanya RW itu? Dia selesaikan persoalan, itu yang pertama. Yang kedua teknis pemilihan betul-betul nanti terapkan di dalam aturan panitia, supaya masyarakat itu lebih paham, lebih jelas. Yang di sini kita singgung masalahnya, di sini kan ada pemilihan berbeda dengan pemilihan umum yang lain. Kan di sini hanya kakak. Yang beta tegaskan bahwa ada yang orang penghak juga bisa tuntut karena dia tidak punya kakak di sini, tapi dia masuk di DPT, pemilihan yang terdahulu. Ini juga jadi persoalan. Di salah satunya di RT 03 ada yang berdomisili di luar, tapi dia terdaftar dalam DPT. Pemilihan gubernur maupun wali kota dia berhak untuk, sampai pun kepala desa kemarin berhak. Ini coba dia yang jeli. Teknisnya ini kan berbeda. Kalau bisa di ketentuan bahwa yang ketiga bahwa TNI Polri itu tetap tidak berhak untuk memilih, walaupun dia kepala keluarga. Ini mohon maaf, ini mesti kita terapkan dalam sini juga, karena ini kan beda dengan pemilihan dahulu yang sudah aturannya sudah ada. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Koni. Terima kasih atas kesempatan bagi saya saat ini. Mungkin awal saya katakan bahwa acuan untuk panitia adalah peraturan daerah nomor 6 tahun 2018. Itu barangkali supaya teman-teman yang lain bisa tahu dan tidak tanya lagi. Yang berikut Bapak, kepastian saja bahwa pemilihan RT RW ini diwakilkan oleh satu orang, satu kakak. Barangkali dia Pak ya, supaya yang lain bisa mendengar. Jadi satu keluarga itu cuma satu orang saja yang datang memilih, yang 2, 3, 4, 5 orang. Begitu Bapak ya. Yang berikut Bapak, ini informasi saya. Kalau RT yang jumlah kakaknya sudah lebih dari 100, apakah dia harus pecah menjadi RT tambahan? Kalau memang itu bisa dipecahkan, apakah dari 11 RT yang ada ini bisa ditambahkan lagi menjadi pecahan RT tambahan? Yang berikut Pak, kita mesti kasih gambaran bahwa RT 1 RW 1 RT 1 itu dia kakak 114, berarti sudah beda kapasitas. RT 2 RW 2 RT 1 119 itu kakaknya, dan RT 2 RW 2 juga 118. Jadi mohon pengertian dari Bapak dan Kabupten untuk melihat hal ini, apa memang nanti pecahkan untuk masuk dalam RT-RT yang lain ataukah bagaimana? Mungkin kami mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berikut Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Kepala Kabak Pemerintahan Kota Ambon, Ibu Camat Teluk Ambon Bangwalan, beserta staf desa Teluk Ambon, Ibu Camat Teluk Ambon dan staf desa Hunut Durian Pata, Bapak Ibu sekalian yang kita hargai. Kita cuma mau bukan kasih pertanyaan, tapi mengucapkan tanda terima kasih bahwa Ibu dan Bapak telah datang menyampaikan informasi yang begitu penting untuk kami masyarakat Desa Hunut dalam rangka memasuki pemilihan RT RW, dan juga yang saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu warga masyarakat Desa Hunut Durian Pata untuk sudah melangkahkan kaki untuk dapat mendengar informasi yang sangat penting ini, supaya kedepannya dalam waktu pemilihan RT RW nanti
Katanya sambil mencarikan polemik dalam rangka pemilihan RT di desa hukum Kurian Patah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas supportnya. Nanti Bapak video kan atau ya, nanti Bapak kedua. Jadi untuk video bertanya, kami kira yang dilihat ini support saja. Terima kasih, kami silakan. Ya, pada Pak Abang untuk berbicara kami silakan. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Wahab ya. Pak Wahab, masukan yang pertama itu nanti dibicarakan pada jenjang dengan Kades bahwa RT/RW ini kan adalah perpanjangan tangan. Jadi begini, RT/RW lembaga kemasyarakatan, dia mitra, ya. Kalau statuta kemitraan dia adalah mitra dari pemerintah desa. Tapi lembaga kemasyarakatan ini dia ditarik masuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, sebagai unsur yang membantu kepala desa. Ya, jadi unsur pembantu kepala desa. Nah, kalau misalnya ada persoalan di tingkat RT/RW, ya memang harus diselesaikan dulu tingkat RT/RW. Nah, bahwa naik ke kepala desa itu kepala desa dia yang barang beres lah, begitu. Nah, soalnya adalah ketua RT/RW sendiri belum tahu dong fungsi keseng dan belum melaksanakan dong fungsi keseng. Dong fungsi kan sudah ada tuh. Sampai di situ kan sebenarnya kita perlu berdebat. Kalau RT langsung ke kepala desa misalnya, ya kepala desa pasti akan panggil RW ya ini atau misalnya ketua RW misalnya dia sudah memberikan pembinaan khusus kepada RT-nya. Tidak masalah. Ini hal yang ketong sebelum berdebat dengan itu ketong sadari dulu mengenai tugas pokok dan fungsi dari ketua RT/RW masing-masing. Jadi kalau dia sadar dia diri sebagai ketua RT atau dia sadar diri dia sebagai ketua RW, maka dia punya fungsi dan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dan diberikan oleh undang-undang itu ada peraturan daerahnya. Dia tahu fungsi itu. Nah, kalau misalnya RT-nya ini ya satu susun pilih RT itu. Ya, kalau kita bicara kesalahan ya salahnya masyarakat sendiri sama pilih dia satu suruh pilih dia kan. Jadi melalui forum ini kita ingin sampaikan, pilihlah orang yang bapak-bapak ibu-ibu agak mampu, cakap, bisa membawa aspirasi dari bapak-bapak ibu-ibu. Lebih dari itu, soal siapa yang terpilih itu adalah tanggung jawab yang harus diemban, yang harus dilaksanakan, dan itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan dan harus dipatuhi siapapun yang terpilih, harus diterima ya. Jangan ketemu pilih si A yang terpilih B lalu ketemu saya terima. Iya, seluruh persoalan itu selesai ketika sudah ditetapkan pemenangnya, karena RT/RW yang bersangkutan juga akan melayani seluruh kakak yang ada di situ. Begitu. Nah ini juga kami tekankan kepada bapak ibu dong yang nanti mau maju calon gitu, calon ketua RT/RW ini. Nanti kalau sudah terpilih, jangan bikin blog. Nah ini kita tahu semua berarti kan ada gitu. Jangan bikin blog. Blog-blog ini kan biasanya karena ya ada kecemburuan sosial sedikit di lapangan. Berhentilah dengan itu, stop sudah dengan itu. Marilah hidup berdampingan. Kalau lihat di sebelah tetangga ini dia kurang lalu datang. Ada masalah apa? Saling berbagi. Kalau memasak di rumah lalu uang daging itu akan kecil mulai tetangga lain, kan antar boros. Jadi budaya-budaya ini harus dihidupkan, harus dikembangkan. Jangan bagaimana kalau hidup masing-masing itu balik lagi dari orang duduk khusus
orang berkumpul, cerita-cerita lain satu pasti ada cerita orang. Nah itu stop lah, hentikan lah. Hiduplah berdamai dengan kondisi keadaan, lalu masuk keluar lebih baik, masing-masing bertugas sendiri. Mengenai TNI Polri, nah ini kan TW ini kan dia agak berbeda ya, bukan politik sifatnya. Meskipun dia politik di lokal ya, tapi dia tidak masuk dalam ranah politik, harus kita berarti. Dia ya kalau bukan politik kecil ya, bukan politik gitu. Jadi TNI Polri punya hak suara Pak. Kalau dibilang dia kakak, dia boleh tinggal di sini. Dia boleh lah. Bahkan boleh mencalonkan diri karena ketum kita belum batasi. Ada banyak ketua RT yang TNI Polri. Bagaimana dengan wilayah asrama kayak Brimob? Kemudian di Pasila itu kompleks misalnya di 733. Itu kan harus ada RT RW juga di dalam itu. Ada tempatnya, itu. Kita tahu karena secara formal di atas kertas itu mengatur. Dan di lapangan seperti itu. Sehingga ketua RT RW boleh, memang ketua belum atur misalnya di kelompok masyarakat tempat tinggal ya, tempat tinggal tadi yang wilayah asrama tadi. TNI Polri yang boleh mencalonkan diri harusnya di wilayah situ. Saya sudah ada wacana ke situ ya, Bapak maaf ya. Jadi di kelompok masyarakat karena kalau Bapak belum tugas kalau tiba-tiba udah pindah RT RW kosong. Cuma juga ketum harus fair dengan kondisi ketika misalnya di wilayah kakak itu yang ketokohannya paling diakui ini si tentara yang ada di situ atau si polisi yang ada di situ. Lalu masyarakat ini mau dia cuma kan aturan lalu ketum batasi. Sehingga waktu ketum bahas perda ini suasana kebatinan ketum ada di situ. Ketum sadar betul misalnya ketika di kelompok RT tertentu cuma ada 30 kakaknya atau 50 kakaknya. Lalu yang paling ketokohannya menonjol, disegani, dihormati ini si oknum TNI atau oknum polisi ini. Tentu berikan ruang karena dia bisa mengenai. Karena tidak sedikit Pak kiprah TNI Polri yang membangun masyarakat mulai dari tingkat RT RW misalnya di musola di gereja itu tidak sedikit Pak. TNI ini milik rakyat, polisi ini milik rakyat. Nah sampai situ sudah clear ya, saya bisa perdebatan yang cukup karena regulasi yang membatasi itu belum ada. Kemudian ke Ibu Kori, kepastian pembelian tadi sudah ya, satu kakak, satu orang saja keluar untuk memberikan hak suaranya mewakili kakak itu. Jumlah kakak, ini bicara pemekaran ya. Nah, di PRD itu ketum sadar bahwa nanti ke depan kota ini akan berkembang dari sisi jumlah kependudukan. Lalu ketum buka ruang untuk minimal KK dan maksimal itu intervalnya 30 sampai 100 KK ya. Tapi khusus untuk pemekaran ini tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kota. Karena akan dikaji dulu untuk pemekaran ini dia setuju atau tidak. Karena ini berhubungan dengan keuangan untuk pembiayaan, ini berhubungan dengan pembiayaan itu satu. Yang kedua adalah mekar betul, ketum lihat jumlah kakak, tapi ketum juga lihat lokasi luas wilayah. Nah, jangan sampai dalam satu rumah misalnya ada 6 kakak, karena anak sudah nikah dan sebagainya, tapi dia belum keluar tempat tinggal ke tempat tinggal lain. Akhirnya masih menumpang dengan keluarganya karena rumahnya besar, kamar bisa diatur, dibagi, bisa tinggal di situ. 5 kakak, lalu kalau ada anak rumah sudah 30 kakak. Ini ketum pakai situasional yang tidak mungkin tapi mungkin saja terjadi ya. Taruhlah satu rumah dari 5 kakak. Kalau dia kali 6 30 itu bisa jadi satu RT. Masa 6 satu RT 6 rumah saja. Ini itu bukan punya. Nah, sehingga kalau ada usulan pemekaran itu dibuat dimusyawarahkan di tingkat RT dulu masing-masing, komunikasi dengan RW. Lalu dong lihat dia punya luas wilayah, ini ada ini
sampai ke sini terlalu luas nih, lalu jumlah kakak juga cukup, lalu dibagi lah, dibagi persetujuan dong musyawarah mesti sampai di kepala desa. Pak kepala desa itu belum bisa langsung ini kirim dulu ke Kota Madia, ke Pemkot, karena nanti hitungan untuk pembiayaan itu kan Pemkot menganggarkan selama ini misalnya kan kita masih stuck dengan 450 satu RT ya, 450.000 satu RT per bulan. Kita sudah tahu bahwa jumlah RT di Bunut ini ada berapa banyak. Lalu tiba-tiba dong mekar ketemu di Pemkot saya tahu uang yang turun cuma misalnya ada 100 RT saja, uang yang turun cuma untuk 100 RT, sementara dong sudah ada tambah 5 misalnya 5 ini saya mau bayar dulu dari mana? Dan begitu, mesti kan di Pemkot tahu, jadi kan di Pemkot harus setuju dulu, begitu. Nah, maka waktu perda ini diatur, kondisi RT RW yang ada itu diakui dulu sementara saat itu. Dan nanti mau mekar kita atur dia punya. Kira-kira begitu ya, Ibu ya, Ibu Gor ya, bisa tangkap ya? Iya. Nah, kemudian untuk Ibu Yati, terima kasih Ibu Yati ya. Baik. Cukup kan? Ada lagi? Saya ya. Dan kembalikan pada Ibu Camat. Ya, Bapak Ibu itu penjelasan yang sudah disampaikan. Barangkali atas masukan tadi sudah diterima dan penjelasan detailnya sudah disampaikan oleh Bapak. Ada kami lihat lagi ada yang mau bertanya, silakan. Ini ketua batasi kok apa ya? Iya. Pak Ketua ambil satu-satu kembali dulu. Ada Pak. Iya, silakan Bapak, silakan. Pak Rizwan. Terus yang sini. Ya, Ibu Mary dari yang sini. Ibu Gila. Ini saya ada. Bapak Ibu saya bertanya yang sudah dijawab atau yang sudah ditanya. Lalu praktisnya itu yang kami hadapi. Silakan Pak Rizwan. Yang terhormat Bapak Kapten atau bicara dia, Bapak Ibu, Bapak saudara semua bisa menuntut dan partai yang kita hormati. Jadi apa yang kita sampaikan ini sebenarnya menarik, karena terkait sebuah regulasi yang kita berpikir ini sebenarnya kalau implementasinya dilaksanakan di lapangan akan menimbulkan permasalahan terkait dengan Perda nomor 6 2018 dengan dikaitkan dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Mungkin sepintas kata akan berpikir bahwa ini akan terjadi kontradiksi. Kita coba kita bisa membaca pasalnya, bicara aturannya itu, tapi kurang lebih begini. Di Perda nomor 6 itu disebutkan bahwa ketua RT yang menjabat sebagai ketua RT boleh dipilih kembali. Sementara di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu disebutkan bahwa ketua RT yang sudah menjabat dua kali baik secara terus-menerus berturut-turut baik maupun terpisah itu tidak bisa lagi. Berarti ini ada sebuah pembatasan. Ya, jadi ini kalau tidak diluruskan akan terjadi kontroversi, akan terjadi permasalahan. Ya. Tadi mungkin Bapak Pim menyampaikan bahwa ini mungkin ruhnya dari peraturan apa kita sudah lupa tadi. Permendagri nomor 2007. Iya, 2007. Iya, jadi Perda. kita ketika ada sebuah Baris kita mohon maaf. Konkretnya saja. Ya. Masuk ke konkret, jam bumbung waktu. Iya. Lanjut. Jam bumbung waktu. Ya. Jadi kita berpikir prinsipnya sederhana. Jika sebuah aturan terjadi perselisihan, maka aturan akan merujuk kepada peraturan yang di atasnya. Ingat, syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam Perda nomor 6 saya contoh. Syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua itu adalah setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kenapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah puncak dari Konstitusi Republik Indonesia. Iya, jadi rujukannya jelas. Ketika ada perselisihan di bawah, ketua harus naik ke atas. Jadi sebenarnya Perda nomor 6 dan Permendagri nomor 18 itu tidak ada kontradiksi. Akan terjadi kontradiksi apabila Perda nomor 6 itu melaksanakan RT yang sudah terpilih 2 kali itu mencalonkan kembali
2018. Oke, siapa? Ya, jadi ini semua ini sebentar. Ini sebuah kesalahan. Ketua itu bersama semua kesalahan yang dibentuk oleh kesalahan punya pemerintahan bahwa telah luput dari pembahasan hal ini. Padahal ini bukan intervensi atau presiden saja mencalon wakil beliau itu masalah sudah sekarang. Jadi kita coba taat administrasi. Oke, siapa seperti tadi? Ya, gitu. Nah, juga tadi dijelaskan bahwa yang 10 tahun itu karena dua periode. Mungkin kurang diperhatikan tadi ya dari sampai. Yang di tengah, Ibu Mary silakan. Oh, langsung Bro. Ibu Mary sebentar. Regulasi ya. Jadi begini. Paris kita mohon di dalam juga supaya dia sehingga Paris jadi begini. Ini sudah kita konsultasikan dan sudah banyak kita alami ya terkait dengan ini. Ini kan regulasi turunnya lambat ya, turunnya lambat. Lalu kemudian tadi kan sudah saya jelaskan dasar ketum untuk pemilihan RT RW masih tetap mengacu pada Perda 6 2018. Ini itu mengatur secara teknis yang ketum punya khususan di daerah saat ini ya. Itu belum dicabut, Paris. Kita sadar dengan Permendagri itu Perda, ya kita sadar. Perda ini bagian dari peraturan perundangan, Pak. Kalau kita buka hierarki peraturan perundangan itu mulai dari yang tadi Paris bilang Undang-Undang Dasar 1945, PPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, Perpres bukan bagiannya, sampai ke Perda. Perda ini belum dicabut. Paris coba nanti terus cek ke wilayah Maluku Tengah, belum itu juga aslinya Maluku Tengah ya. Jadi lahir semuanya. Perda Maluku Tengah tentang negeri adat itu tahun 2006. Itu dia bertentangan dengan Undang-Undang 6 2014 dari sisi administrasi pemerintahan. Sudah harus diubah. Apakah sampai sekarang Perda nomor 6 Perda tahun 2006 itu dibatalkan? Tidak, belum dibatalkan. Dia belum dibatalkan dan masih dipakai sampai sekarang dengan proses pengisian jabatan raja di wilayah Maluku Tengah. Betul kan? Ada yang Maluku Tengah sih begini. Tahu tuh, semua tahu tuh. Lu tanya cek di wakal di situ, saudara tetangga sih. Lu pasti dengan Perda 2006 itu Perda berapa itu 1 sampai Perda. Kira-kira begitu. Nah, itu Perda ini belum dibatalkan, masih berlaku Pak. Sisa karena ini harus melewati proses legislasi antara DPRD kota dengan pemerintah kota. Kita sadar, tadi saya sudah awal sudah sampai, kita sadar dengan keberadaan pemerintah ini, kita sadar. Nah, ini jadi acuan juga, tapi kita tetap sepakat dengan ini dulu, kita sepakat dengan ini, karena ini juga jadi acuan Pak. Ini juga jadi acuan. Kira-kira jangan sampai ketua akan jadi hal ya. Dulu sebelum Perda 8 9 10 2017 tentang raja-raja dan negeri di Kota Ambon yang dia terbit, kan Undang-Undang 6 2014 terbit dulu. Sebelum itu ada satu pengisian jabatan di negeri Butumuri. Waktu itu kan misalnya almarhum Bupati Luas. Ya betul ya Bapak? Itu kan masih pakai Perda 313 loh, pengisian jabatan. Karena dia belum batal. Perda itu belum batal, padahal dia sudah bertentangan dengan ini pertanyaan itu pembahasan alia bagian pegang HP. Dia bertentangan secara substansial di mana? Kalau ketua punya ini kan cuma soal 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ketua jangan lupa bahwa ketua punya khususan di daerah ini. Ketua punya Perda negeri adat itu, yang ketua bilang ketua punya negeri adat itu baru diakui sejak Undang-Undang 6 2014 itu diberlakukan. Sebelum itu 579 sampai dengan 32 2004 itu ketua semua desa. Seluruh Indonesia desa. Tapi ketua di Ambon tetap mempertahankan ketua tradisi dengan Perda 313 2008. Ya toh, itu lah dilindungi dengan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku 2004. Nah, soal-soal ini soal-soalnya sebenarnya kita harus sadar sungguh dan tahu sepanjang ada aturan di tingkat lokal yang sifatnya lex spesialis tadi saya sampaikan dan belum dicabut, maka itu dipakai. Jadi tadi sampai di sini bisa berdebat karena ini menjadi catatan. Jadi saya bilang pada saatnya nanti kita akan berbicara dengan DPRD provinsi untuk melihat ini. Kita sudah coba kaji mengenai 2 periode tidak berturut-turut. Itu kalau bicara pengurus itu lebih dari 1 ketua RT RW loh. Dalam RT sendiri ada ketua, ada wakil, sekretaris, kemudian ada perangkat. Lalu tentu ada berapa kakak di situ. Lalu kalau kemarin itu sudah 2 periode, katakanlah sudah dari 3 periode, tahun-tahun, lah mau angka orang sama pernah urus dong di situ. Siapa mau calonkan diri kalau misalnya ini sudah 2 periode? Ini jadi perkumpulan itu tidak dikenal di. Katakanlah kalau 30 kakak, lalu 1 kakak itu cuma ada 4 orang. Bapak mama deh, anak 2. Lalu anak-anak masih kecil dan sebagainya. Itu kita harus jelaskan ini. Lalu katakanlah 4 kali 30, berapa? 120 orang ya. 120 orang dalam satu wilayah kecil. Lalu dari 120 orang itu yang jadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Ingat, lembaga kemasyarakatan desa bukan cuma RT RW, ya, bukan cuma RT RW. Lalu kalau semua 2 kali karena tahun apa lebaran, nggak mau calon siapa di situ? Itu begitu. Bingung kan? Ini perdebatan kami. Kita kembali ke itu lebih rumit lah. Kami nanti di pemerintah khususnya bersama dengan DPRD. Masih ada orang yang bisa Karena Permendagri itu paling banyak saja. Itu lembaga kemasyarakatan desa itu ada 6. Iya. Itu. Apakah khusus ketuanya saja yang diatur? Tidak. Pengurus LKD, penjalan itu LKD. Jadi kalau ketua ini dia sudah boleh. Jadi kalau ketua RT dia sudah 2 periode lebih, dia tidak boleh calon jadi ketua LKD yang lain. Kita tahu. Kita akan krisis figur di lapangan di tingkat yang paling kecil di namanya RT RW. Nah, itu pergumulan ya. Tapi kita kembali ke real untuk persoalan pemilihan RT RW saat ini. Coba dikerjakan dulu, pas itu clear sampai situ. Tidak ada perdebatan tentang itu. Saya bilang mekanismenya kan tadi bilang yang sudah jadi RT RW kan sebelum menjabat itu. Perda 6 dulu. Ya, apa mungkin ini masukan saja. Dia bersifat isu kita bisa menyampaikan terkait dengan masa jabatan. Memang beberapa lalu itu masa jabatan menjadi perbincangan. Misalkan gini, yang harusnya mereka tadi tanya, bagaimana dengan RT yang sudah diangkat sebelum Perda 6 atau Permendagri 18 nih? Misalkan yang RT sekarang dia 2015-2020. Lalu yang sebelumnya juga mereka sudah pernah pengurus atau ketua RT itu, apakah bisa dicalonkan? Kalaupun masih ada calon yang lain gitu. Oke itu Pak. Iya. Itu Bang. Bahasa Permendagri itu berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, artinya dia juga berangsur sama kayak kepala desa. Bahasanya itu tidak berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sehingga banyak politik ini periode kedua. Periode pertama isu Undang-Undang 6 2014 ya. Periode pertama starting dari 2000 berapa? 2015 ya, itu periode pertama. Nah sekarang masuk periode kedua ya. Nah kalau kemarin periode pertama itu sebelum Undang-Undang 6 2014 terbit. Periode kedua setelah 2014 Undang-Undang 6 2014 terbit, Perda terbit. Periode ketiga yang sekarang nanti menjabat. Periode pertama yang sebelum Undang-Undang 6 2014 itu dihitung. Dan soal ini sudah kita konsultasikan sampai ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di negeri adat maupun desa yang ada di Kota Ambon.
Untuk selesaikan batu merah kemarin untuk periode saat ini yang sekarang itu dari sampai menyurati ke Mendagri 2 kali, dan saya sendiri mengunjungi ke Mendagri langsung 2 kali juga, dan dapat jawaban bahwa berturut-turut atau tidak secara berturut-turut itu dihitung semua dia selama hidupnya menjabat itu. Sehingga penjelasan resmi dari Kemendagri secara tertulis bukan. Nanti kalau mau nanti kita berikan, tapi itu penjelasan terkait dengan nomenklatur tadi berturut-turut maupun tidak secara. Diberi sampai situ ya. Ini jadi perdebatan, bukan perdebatan, ini jadi bahan yang sangat penting bagi kami untuk berkumpul membahas ini nanti bersama dengan DPRD. Dan jangan sampai jumlah kakak yang kecil, karena Kemendagri kan menghitungnya dengan kondisi di Jawa mungkin ya. Yang luas RT RW-nya banyak, orang banyak, satu RT itu bisa ratusan kakak, ribuan mungkin ya. Betul ya, jelas ya? Nah, kalau ketua ini dia sampai ada krisis hanya karena persoalan administrasi, dia semuanya calon, padahal warga masih menginginkan dia untuk mencalonkan diri. Ini kan cuma di tingkat RT RW. Nanti itu kita lihat lebih lanjut. Yang jelas pemilihan besok mengacu pada Perda 6 2014. Ya, makasih. Ibu Mary singkat jelas. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di meja pimpinan. Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, maka beta simak kepengurusan RT yang di dalamnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada beberapa seksi yang disampaikan. Yang menjadi pertanyaan beta di sore ini sekaligus beta belum paham Ibu, makanya beta tanya. 5 tahun kemarin kita memilih RT itu cuma ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi dalam proses perjalanan 5 tahun ini yang paling dominan bekerja untuk RT itu adalah ketua. Ketua sangat berperan aktif. Lalu di mana tanggung jawab sekretaris dan bendahara? Karena sekretaris dan bendahara itu tidak difungsikan. Apa saja yang bekerja? Itu dia. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalaupun nanti sebentar Katong akan memilih kepengurusan yang tadi Ibu sudah papar, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi sesuai dengan kebutuhan RT sendiri. Maka beta minta kalau Katong dapat pilih lah, saya dapat uang, saya masalah, saya dapat insentif, saya masalah Ibu. Yang penting Katong fungsi itu dipakai. Ketua dia berjalan ambil data, dia berjalan, lalu yang beta tanya lagi, bendahara dia fungsi pada apa saja? Katong sih ada pegang uang, katong pun jabatan berapa? Itu yang beta sih paham Ibu. Makanya beta tanya. Untuk itu beta minta penjelasan bagi Ibu sesuai dengan apa yang beta tanya. Terima kasih. Tuhan Yesus. Wah, lebih ada beta. Masih ada beta. Sabar, nanti kita tanya dulu. Kita mau dukung. Tapi kalau sudah dapat insentif, sama saja orang sama jadi staff. Ya, terima kasih Bu Neri untuk pertanyaannya. Ya, Katong mengacu pada Perda nomor 6 tahun 2018. Seperti yang tadi kita paparkan bahwa pengurus di tingkat RT RW itu bukan hanya ketua RT atau ketua RW, tetapi namanya pengurus. Pengurus itu berarti terdiri dari beberapa orang. Dan di dalamnya sesuai dengan peraturan Perda nomor 6 maupun peraturan Permendagri dan lain-lain, dalam satu RT itu ada pengurus yang namanya ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Kalau jumlah seksi yang dicantumkan dalam Perda nomor 6 ini ada 5, tetapi itu disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat RT. Ya Bapak Ibu, kalau seandainya selama ini RT sendiri yang kerja, mari kita sama-sama rubah paradigma itu. Jadi RT yang nantinya terpilih sebagai ketua RT, berdayakan pengurus yang ada. Sekretaris dengan fungsinya, dia punya tugas pokok fungsi sebagai apa. Kemudian bendahara juga dia punya tugas pokok fungsinya apa. Kemudian seksi-seksi. Nah, kalau selama ini
ketua RT yang kerja sendiri itu sangat keliru Bapak Ibu, karena guna apa ada pengurus RT, pengurus RW. Oleh karena itu beta kembalikan kepada Bapak Ibu yang nantinya terpilih sebagai ketua RT, mari kita sama-sama bekerja, jalin kolaborasi dengan pengurus RW. Kemudian terkait dengan insentif Bapak Ibu, untuk RT itu insentif RT yang diterima per bulan, kalau dari desa 450 per bulan, itu sebenarnya adalah operasional. Itu operasional RT RW Bapak Ibu. Namanya RT ini tidak digaji, ini cuma tugas pengabdian saja kepada masyarakat Bapak Ibu. Yang orang bilang jabatan pengabdian. Tapi yang namanya insentif itu untuk operasional, mungkin untuk beli kertas kah, beli pena, bekas keluar surat pengantar RT kah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya atau kalau kurang kertas nanti pemerintah desa yang minta, yang kasih, minta di pemerintah desa. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu berpikir mungkin insentif itu gaji RT kah Pak? Tetapi sebenarnya insentif itu untuk operasional Bapak Ibu, operasional di tingkat RT. Sekarang Bapak Ibu berpikir saja, kalau seorang ketua RT itu dia menjabat sebagai seorang ketua RT itu dia punya jabatan di luar RT itu sebagai PNS. Kalau dia digaji oleh pemerintah kota lewat insentif yang namanya, yang selama ini lo berpikir itu gaji, berarti dia terima gaji 2 kali, dan itu bertentangan dengan aturan Bapak Ibu. Jadi insentif itu sebenarnya adalah operasional yang nantinya dipakai untuk Bapak Ibu di tingkat RT itu. Dia punya operasional seperti beli kertas, dia punya mungkin beli pena, tinta printer untuk bikin surat pengantar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi beta mohon maaf, beta berharap ketika nantinya proses pemilihan ketua RT ini dia berlangsung, dan Bapak Ibu yang terpilih sebagai ketua RT RW janganlah ketua ikut kelakuannya dulu yang cuma RT kerja sendiri, tetapi mari kita sama-sama dengan pengurus RT lainnya untuk bekerja bersama untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat di tingkat RT. Mungkin itu saja yang beta mau sampaikan. Pak Kabak mau tahu? Ya, terima kasih, itu yang bisa disampaikan oleh Ibu Mary. Bapak Ibu, catatan untuk kalaupun nanti sistem ngurus RT sudah terbentuk, kita sekarang sementara menyiapkan sistem administrasi secara online untuk mengurangi belanja-belanja kita. Oleh karena itu nanti data-data penduduk yang setelah RT ini kita akan update ulang, karena nanti kita punya sistem sudah sementara untuk maintenance, untuk disosialisasikan, sehingga warga nanti tinggal ambil link. Kalau dia punya data KK dan data NIK sudah terdaftar di kantor desa secara valid, maka Bapak Ibu tinggal dari rumah saja kirim data, kita cetak sini, Bapak Ibu siap, tinggal data ambil pulang. Itu saja. Ini baru nanti kita akan koordinasikan dengan sistem penandatangan surat dengan sistem barcode. Itu juga nanti kita backup dengan tanda tangan langsung di Bapak Raja, sehingga Bapak Raja kalau datang siap sudah datang, katong tinggal barcode itu nanti dia akan validasi dengan tanda tangan digital ya, nanti kalau Bapak Ibu buka kita punya website yang sementara, karena kemarin kita tidak hosting, tidak bayar, makanya data yang kita sudah isi itu hilang. Ini kita akan sudah sementara siapkan, makanya ketua pencepatin data penduduk itu sudah siap. Itu dia dalam sistem itu semua nanti akan tercantum. Keluarga yang kalau dia ada dapat bantuan, kita klik saja. Oh di RT ini, dia ini ada dapat bantuan itu. Ini validasi data ini yang sangat kita perlukan, speknya data-data dari Bapak Ibu RT yang baru. Kami harapkan gitu. Sehingga kalau website kalau Bapak Ibu buka di hunut.id, itu website kita yang sekarang. Nanti akan terkonek dengan SIM desa hunut.id. Itu pengurusan sistem Android. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Mungkin penjelasan berikut, Kila langsung singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapiter yang kita hormati, Pak Aki. Kita sih perlu bicarakannya lain yang jelas. Sosialisasi hari ini nih akan paling bagus Pak Ketua.
supaya ke depan nantinya ini siapa-siapa yang mau ikut calon RT atau calon RW dia tahu-tahu diri juga bahwa semua dokumen kerja ini semua dilindungi oleh aturan dan undang-undang. Nah, bagaimana Bapak Kapiten? Lalu karena dia bicara begitu karena kenapa Pak Kabit? Selama ini yang terjadi di Katong di KTKT kita pribadi di RT 1. Nah, Katong RT ini sudah terpilih kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Kasusnya sama dengan yang ibu tadi. Dong tidak fungsikan Katong, mana sekretaris, mana bendahara. Terus dong yang jadi RW naik di BPD, BPD tadi, RW-nya di BPD, jabatan RW diduduki oleh RT dan jabatan RT diduduki oleh sekretaris RT itu tidak ada rapat koordinasi atau masyarakat setempat. Itu aja Pak Kabit Ibu Camat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan. Tapi kalau ada pertanyaan yang sifatnya tertulis yang belum tersampaikan, kita mohon sampaikan secara tertulis. Pak Camat sudah bertelepon beberapa kali ini, sehingga beliau jangan closing saja konsisten. 2 menit. Nah, jadi ini waktu itu ya, RT RW diangkat oleh warga ya, kakak yang menjadi. Dong itu bisa sih. Bisa tuh. Mau reshuffle pengurus bisa. Yang penting yang memenuhi quorum semua kakak yang ada di situ. Lalu sampaikan ke kepala desa yang Itu kan yang kita bilang berarti bisa kan? Bisa. Bisa Bapak. Mantap. Sip. gitu. Itu soal teknis. Nah, itu memang Permendagri 18 2018 ini kita akan terganggu dengan batasan 2 kali berturut-turut itu. Kita sudah buka komunikasi dengan teman-teman hampir di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, termasuk dengan teman-teman di kementerian. Itu Permendagri kita harus percakapan untuk diubah batasan 2 kali. Kepala desa aja 3 kali. Masa RT/RW LKD diberi batasan 2 kali. Kamu akan tiba pada kondisi krisis, misalnya khusus untuk ini kita baca ya. Jenis LKD paling sedikit meliputi jenis lembaga kemasyarakatan desa meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat. Lalu kalau misalnya orang-orang yang punya kompetensi teknis yang tergabung dalam pos pelayanan terpadu, posyandu itu, yang bidang kesehatan, lalu dong sudah 2 periode, lalu dengan orang yang mampu. Lalu dong hanya karena 2 periode tidak berturut-turut ini, dong dibatasi untuk jadi pengurus posyandu. Fatal begitu. Ada yang mampu, ada. Iya toh? Ada bagaimana? Ada bilang apa? Masih bisa Pak. Jadi kalau kita tambah. Iya, kita tahu bahwa Bapak akan menegaskan untuk kita harus konsekuen dengan usulan Pak, usulan. Permendagri ya, dengan aturan ya. Kalau Bapak punya rencana untuk terkait itu, baiknya langsung dirapatkan juga kepada legislatif tingkat pusat untuk masa pemerintahan kepala negara pun lebih dari 2 kali boleh Pak. Bisa, jangan sampai itu jauh. Konkret. Begini, negara ini luas, ketemu ini yang lebih sempit, lebih kecil, ketemu yang tahu tentang ketemu kondisi ini. Ya tadi kita bilang, negeri ini desa ini dibangun dengan dalil yang ada tadi. Nah, ketemu tahu bahwa Permendagri ini sudah ada nih. Bukan berarti bahwa ketemu tidak berubah. Saya nanti ketemu minta fatwa dari Kemendagri. Jangan nekat otoriter. Untuk khusus misalnya kita punya kondisi kekhususan ini bisa. Pemerintah ini seni Pak. Kita memang harus konsekuen dengan yang namanya berani. Wajib Itu berani, bet ini. tapi kita juga melihat pada perkembangan dan betul terhadap yang hal-hal yang masih bisa ditoleransi kenapa kewenangan. Tapi kita minta perlindungan kepada kita geser kewenangan itu untuk meminta perlindungan dari pemerintahan di atasnya. Itu contoh perdebatan mengenai berturut-turut tidak berturut-turut ini perdebatan yang panjang untuk hadapi di negeri Bagaimana kita harus bilang ya itu perdebatan yang panjang mengenai penerjemahan dari berturut-turut atau tidak berturut-turut. Padahal kalau pakai suasana kebatinan ketemu itu sudah bisa langsung bilang ini begini. Tapi karena polemik di bawah menggeser kewenangan itu kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bersurat untuk menanyakan pemaknaan itu atau minta perlindungan dari atas.
Jawaban turun, ketua eksekutif sebagai jawaban yang diberikan oleh Kemendagri. Kira-kira begitu. Sehingga kita mau bilang bahwa Permendagri ini sudah keluar, tapi ketua Perda ini juga belum batal. Hari ini kelurahan Tihu, kemarin WHO, Silale, tidak ada masalah semua jalan. Tihu lagi maaf, Rijali, pemilihan nanti hari Sabtu. Silale, WHO sudah. Ini soalnya adalah ketua mau berdamai di sini dengan keadaan, begitu. Itu berdamai dulu dengan keadaan. Nanti yang kedua tadi persoalan itu sudah menjadi catatan. Dia perhatian dari Pak Kades dan BPD untuk melihat soal-soal penyelenggaraan pemerintahan. Beta ingin berlama-lama untuk dialog, tapi beta minta izin ya karena ada persoalan yang harus kita selesaikan di Nusa Dua. Kita ada Nusa Dua. Ada pertemuan dengan kelompok masyarakat dari salah satu negeri yang service negeri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan demikian kami kira bahwa secara rinci transparansi sudah dijelaskan sesuai dengan pemaknaan undang-undang yang ada, dan kami kira catatan terakhir yang sudah disampaikan oleh Pak Ahok tadi sudah memberikan jawaban ke kita. Dan untuk TNI Polri, Bapak Ibu tahu Pak Bin Silas ini ketua RW di Kadekat di Bayero. Ya. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih Pak Ahok yang selesai, dan kita berikan aplaus. Bapak Ibu kalau pulang ada transportnya di depan, tanda-tanda transport, lalu siap untuk proses-proses selanjutnya. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Bapak Ibu yang mau ambil transport, tanda tangan di depan ini. Sekretaris